Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 Cybercrime akan mempresentasikan mengenai cybercrime yang terkhusus pada cyberpornografi dengan dalam rangka mengkampanyekan cybercrime pada masyarakat luas. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Aryo Fadlian SH MH CCD CLI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Cybercrime. Dan tak lupa ada rekan-rekan dari kelompok 6 Cybercrime, yaitu ada Din Eri Pratama, ada Siti Nurulisa, saya sendiri, ada Laurentius Grenaldi. Teman-teman, pada peningkatan teknologi yang telah membawa revolusi industri 4.0, di mana dampak dari revolusi industri ini membawakan teknologi menjadi unsur penting dalam sektor teknologi cyber. Namun demikian, peningkatan teknologi tersebut tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi memberikan dampak negatif pada teknologi. Peningkatan teknologi itu sendiri melahirkan suatu bentuk kejahatan baru, yakni cybercrime, di mana secara spesifiknya akan disampaikan oleh rekan saya mengenai cybercrime secara umum, dasar hukum cybercrime, klasifikasi cybercrime, adapun cybercrime yang secara khususnya pada cyberpornografi, ada dasar hukumnya, klasifikasi, dan cara penanggulangannya di masyarakat. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, yuk mari simak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Yuk stay tune ya di video ini, jangan dilewatkan. Baik, pembahasan yang pertama yaitu apa itu cybercrime. Jadi sebelum kita mengetahui apa itu cyberpornografi, kita harus mengetahui apa itu cybercrime. Jadi cybercrime ini terdiri dari dua kata, cyber dan crime. Jadi cyber ini berasal dari kata cyberspace. Cyberspace ini kita tahu sebagai dunia maya, dan cyberspace ini merupakan media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi baik satu arah maupun timbal balik secara online. Dan pengertian dari crime ini yang kita tahu yaitu suatu tindak kejahatan, dan pelaku kriminalitas disebut sebagai seorang kriminal. Selanjutnya, pengertian cybercrime ini menurut OECD ini merupakan semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Itu artinya semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer, termasuk ke dalam suatu tindak kejahatan. Selanjutnya ada pengertian cybercrime ini menurut PBB dalam artian sempit, yaitu suatu kejahatan komputer, bahwa setiap perilaku ilegal yang diarahkan melalui operasi elektronik yang menargetkan keamanan sistem komputer dan data yang diproses olehnya. Sedangkan arti kejahatan dunia maya dalam arti yang lebih luas yaitu kejahatan terkait komputer, itu setiap perilaku ilegal yang dilakukan melalui atau sehubungan dengan sistem atau jaringan komputer, termasuk kejahatan seperti kepemilikan ilegal, menawarkan atau mendistribusikan informasi melalui sistem komputer atau jaringan. Selanjutnya ada dasar hukum cybercrime. Dasar hukum cybercrime ini yang kita tahu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, setelah kita mengetahui mengenai dasar hukum dari cybercrime, selanjutnya apa saja sih dari klasifikasi cybercrime? Klasifikasi pertama dari kejahatan dunia maya ini, yang pertama yaitu kejahatan yang menargetkan internet, komputer, dan teknologi terkait. Teman-teman di sini bisa melihat ada klasifikasi pertama yaitu ada hacking, intersepsi ilegal, ada defacing, ada pencurian elektronik, ada interference, ada fasilitator, dan pencuri identitas. Klasifikasi yang kedua yaitu konten ilegal dengan menggunakan internet, komputer, dan teknologi terkait untuk melakukan kejahatan. Di sini teman-teman bisa melihat ada klasifikasi kedua yaitu ada pornografi, judi,
yang kita tahu yaitu judi online, fitnah, pemerasan, penipuan, ujaran kebencian, dan pengancaman. Lalu teman-teman ketahui bahwa top 4 cybercrime di Indonesia menurut data Polri pada tahun 2020 sampai 2021 bahwa cyberporn ini menduduki peringkat ketiga dari keempat cybercrime di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu cyberpornografi. Sebelum saya masuk ke definisi luas mengenai cyberpornografi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang definisi pornografi terlebih dahulu. Pornografi itu sendiri adalah berupa gambar, sketsa, bunyi, foto, tulisan, atau bentuk pesan, dan berbagai bentuk media komunikasi yang ditunjukkan untuk umum, yang memuat tentang kecanduan atau tentang eksploitasi seksual yang melanggar norma dalam masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang cyberporn menurut salah satu tokoh, yaitu Muhammad Dipo Argantara. Cyberporn adalah suatu tindakan yang menggunakan cyberspace dalam membuat, menampilkan, mendistribusikan, mempublikasikan pornografi dan material cabul dalam satu situs. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pendapat menurut Erisandi Prayatna, yaitu tentang penyebaran bahan-bahan atau materi-materi pornografi melalui internet, baik itu tulisan, gambar, foto, suara, maupun film atau video. Nah, sekarang saya akan memaparkan tentang dasar hukum cyberpornografi. Ada dua jenis dasar hukum dalam cyberpornografi. Yang pertama adalah generalis, hukum yang bersifat umum, yaitu adalah dalam kitab undang-undang hukum pidana. Yang kedua adalah spesialis, yaitu hukum yang bersifat khusus, seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Ada pula Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Baik kawan-kawan, selanjutnya di sini saya akan mencoba memaparkan, memberitahu kepada kawan-kawan dan mengingatkan kepada kawan-kawan informasi tentang siapa pelaku dan apa sanksinya dari cyberpornografi ini. Oke kawan-kawan, sebelumnya kita sudah mengetahui dasar hukum dari cyberpornografi maupun cybercrime tersebut. Salah satunya dari dasar hukum cyberpornografi yang pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang kita singkat KUHP. Nah, siapa sih pelakunya kalau menurut KUHP? Dalam pasal 282 ayat 1, pelaku dari cyberpornografi adalah barang siapa yang menyiarkan, memamerkan di muka umum suatu konten ilegal itu. Dia udah tahu nih konten ini merupakan isinya itu adalah konten ilegal. Ciri-ciri konten ilegal itu seperti apa sih? Salah satunya adalah melanggar kesusilaan. Pornografi adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan, kawan-kawan. Jadi ketika seseorang itu mengetahui bahwa konten tersebut berisi suatu hal yang melanggar kesusilaan, lalu dia sebarkan di depan umum dalam bentuk apapun, maka dia akan mendapatkan sanksinya. Nah, apa sih sanksinya? Dalam KUHP dengan pasal yang sama dijelaskan sanksinya dari cyberpornografi tersebut akan mendapatkan sanksi pidana penjara paling lama 1,6 tahun penjara, sedangkan untuk dendanya paling tinggi Rp4.500. Selanjutnya ada undang-undang juga yang mengatur tentang sanksi dari cyberpornografi tersebut. Tadi juga sempat kita bahas dalam dasar hukum cyberpornografi. Ada juga yang namanya di lex specialis, yaitu pornografi dan juga UU ITE. Nah, UU ITE ini berada dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Nah, dalam pasal 27 ayat 1, di situ dikasih tahu tentang siapa sih yang bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak senonoh tersebut, yaitu cyberpornografi ya kawan-kawan. Nah, dijelaskan dari dalam pasal 23 ayat 1, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan suatu dokumen ataupun suatu file-file yang berbentuk elektronik ya kawan-kawan,
yang berisikan melanggar kesusilaan. Sama seperti dalam KUHP tadi, sama-sama melanggar kesusilaan. Kemudian, sanksinya berada dalam pasal 45 ayat 1. Nah, dalam pasal 45 ayat 1 menjelaskan bahwa orang-orang yang tadi yang secara melanggar hukum, tidak ada haknya, tidak ada kewenangannya, telah mendistribusikan suatu konten ilegal tersebut akan mendapatkan sanksi penjara paling lama 6 tahun dengan denda paling banyak 1 miliar rupiah, kawan-kawan. Baik kawan-kawan, selanjutnya yang terakhir, lex specialis dari pengaturan untuk mengetahui siapa dan apa sanksinya dari cyberpornografi berada dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Ya, ini pengaturan khusus banget ya, karena memang benar-benar tentang pornografi, kawan-kawan. Nah, siapa sih pelakunya? Pelakunya itu adalah orang yang memproduksi, kawan-kawan. Memproduksi, membuat, ataupun memanfaatkan suatu konten tersebut ya, kawan-kawan. Kontennya itu apa aja sih? Contohnya seperti persenggamaan, onani, menunjukkan barang kemaluan, ataupun pornografi anak, kekerasan seksual. Nah, itu adalah merupakan suatu pelanggaran. Dan ini orang yang menyebarkan hal ini harus bertanggung jawab atas perilakunya. Nah, maka dari itu, dari pasal ini, pasal 4 ayat 1 akan diberikan sanksi pidana, kawan-kawan. Sanksi pidana yang akan diberikan itu berada dalam pasal 29 di undang-undang yang sama. Sanksinya apa sih? Sanksinya yang akan didapatkan adalah paling singkat 6 bulan penjara dan paling lama 12 tahun penjara dengan denda paling sedikit 250 juta dan paling banyak 6 miliar, kawan-kawan. Selain itu, dari siapa dan apa sanksinya yang bisa kita lihat, maka dari cyberpornografi pasti ada yang namanya dampak. Makanya dia dilarang dari perundang-undangan ya, kawan-kawan. Kenapa sih dia dilarang? Tentu dia mempunyai alasan. Salah satunya adalah dampak negatif dari cyberpornografi tersebut. Nah, kita bisa dilihat dari presentasi kita, kawan-kawan, di slide kali ini ya, kawan-kawan. Dari segi formal, orang-orang ini akan menghabiskan banyak waktunya, kawan-kawan, untuk menonton hal-hal nggak berguna ini. Nah, ketika mereka sudah menghabiskan waktunya untuk menonton hal-hal ini, maka tidak dalam waktu yang lama, emosional mereka terganggu, kawan-kawan. Nah, hal ini akan mempengaruhi jalan pikiran, psikologis, cara mengatur keuangan mereka. Bayangkan, kawan-kawan, kita contoh di negeri Jepang. Di negeri Jepang itu mereka mempunyai PT ataupun perusahaan yang khusus untuk menghasilkan suatu video seperti ini, bahkan jadi film dan bahkan jadi industri, kawan-kawan. Dan itu dia jual di beberapa negara mereka, itu di Jepang ya, kawan-kawan, bukan di Indonesia. Mungkin peraturannya beda di sana. Dan itu ditransaksikan gitu dan menjadi keuntungan. Nah, ini adalah salah satu dampak negatif dari cyberpornografi, kawan-kawan. Nah, selain dari segi finansial maupun dari segi sosiologi ataupun dari segi ekonomi yang dihasilkan dari dampak negatif cyberpornografi, bukan hanya itu aja, kawan-kawan, bukan dari psikis aja, dari sosiologi aja, enggak, kawan-kawan. Bahkan hal itu akan mempengaruhi tindak kriminal. Tindak kriminal dari dampak negatif cyberpornografi ini mungkin akan meningkat karena orang-orang ini akan menjadi budak hawa nafsunya, kawan-kawan. Seperti apa sih? Ketika mereka menonton, lalu mereka ingin mengeluarkan gairahnya, maka mereka pasti akan otomatis membuat tindakan kriminal seperti kekerasan seksual, pemerkosaan. Nah, selain itu, untuk perkembangannya diri sendiri, itu akan merusak jaringan otak, kawan-kawan. Menurut hasil dari beberapa riset para peneliti, hal-hal pornografi ini akan memberikan kecenderungan seperti layaknya narkoba. Maka dari itu ada istilah yang namanya narkolema. Narkolema adalah narkoba lewat mata. Nah, ini adalah dampak negatif dari cyberpornografi. Gitu, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan. Selanjutnya, selain ada dampak negatif, maka di situ pasti ada upaya penanggulangannya dari cyberpornografi. Salah satunya kita bisa lakukan dengan tindakan preventif dari diri kita sendiri. Kenapa kita melakukan itu? Karena salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya cyberpornografi adalah dari kita itu sendiri. Yang pertama, jangan
menyebar informasi pribadi terlalu banyak kawan-kawan di sosial media, ke teman-teman ataupun ke kerabat-kerabat. Salah satunya kayak foto-foto syur kita tuh, itu sangat dilarang. Yang kedua, kita harus sering-sering mendapatkan sex education. Boleh kita mendapatkan ataupun boleh kita memberi kepada kawan-kawan, kerabat, keluarga ataupun anak kita tentang sex education. Biasanya di YouTube banyak tentang sex education dari YouTuber, dokter-dokter kita ya kawan-kawan. Itu biasanya banyak, kita bisa tonton. Artikel-artikel pun banyak tentang sex education. Bisa kita baca, bisa kita cari, dan bisa kita pahami. Yang ketiga adalah anonymous is priority. Nah, masih sama seperti yang pertama. Kita tidak boleh terlalu banyak oversharing. Yang terakhir tentang social awareness. Kenapa kita harus memperhatikan lingkungan kita? Karena kita tidak tahu kawan-kawan, rata-rata orang yang kecenderungan yang telah kecanduan terhadap pornografi itu, rata-rata mereka normal ya, di lingkungan itu dia masih terlihat normal, masih bisa berbaur. Tapi ketika kalian mungkin tinggal berdua ataupun nggak ada orang-orang, itu bisa saja terjadi. Bagaimana sih caranya kita mewanti-wanti hal itu? Dengan cara mengorganisir cara pakaian kita kawan-kawan. Jangan terlalu terbuka, jangan terlalu mengundang hawa nafsu orang lain. Nah, itu salah satunya kawan-kawan. Selanjutnya, tindakan upaya penanggulangan dari cyberpornografi ini bisa dilakukan dengan cara penanggulangan secara terus-menerus. Salah satunya adalah melaksanakan kegiatan bimbingan seperti webinar, seminar. Nah, itu biasa dilakukan oleh para pemerintah ya kawan-kawan. Pemerintah biasanya mengeluarkan tahunan tentang sex education, tentang cyberpornografi, apa sanksinya. Nah, itu bisa kita cari-cari seperti di Kominfo kawan-kawan. Mereka biasa menyiarkan suatu informasi tersebut melalui media IG, Instagram. Nah, kalian kawan-kawan bisa cek di Instagram Kominfo kawan-kawan. Nah, selanjutnya adalah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Karena pada dasarnya ini adalah masalah masyarakat kawan-kawan. Tidak bisa kita lakukan sendiri. Ini masalah masyarakat. Jadi secara tidak langsung kita harus melakukan kerjasama dengan masyarakat juga. Contohnya seperti RT, seperti RW, ataupun Pemda ya, pemerintah daerah, pusat pun kalau bisa ya kawan-kawan. Sekian mungkin penjelasan dari saya tentang apa itu sih cyberpornografi, apa sanksinya, siapa pelakunya, dan cara penanggulangannya kawan-kawan. Terima kasih kawan-kawan. Baik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung presentasi. Mungkin sebelum saya menutup presentasi pada kali ini, izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan kesimpulan dari pemaparan materi yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Kesimpulannya yaitu, cybercrime adalah kejahatan yang menggunakan, memanfaatkan, menargetkan teknologi terutama pada komputer agar dapat menggunakan, memanfaatkan, menargetkan dunia maya. Dan terbagi menjadi dua klasifikasi atau dua jenis. Dasar hukum cybercrime sendiri yaitu tersirat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Cyberpornografi adalah kejahatan yang menggunakan, memanfaatkan, menargetkan teknologi yang terutama pada komputer agar dapat menggunakan, memanfaatkan, dan menargetkan dunia maya tentang konten ilegal, yaitu pornografi yang memiliki banyak bentuk. Dasar hukum dari cyberpornografi ini yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saya mempunyai sepatah dua patah kata mungkin untuk cenderamata dari pemaparan presentasi dari kampanye cybercrime ini. Saya mempunyai satu pantun, itu burung dara, burung cendrawasih, cakep, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja yang dapat
kami sampaikan dari pemaparan materi yang telah disampaikan tadi tentang cybercrime atau cyber pornografi. Semoga dengan adanya tayangan ini membawa manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.